Rene, bapaknya orang ngomong ki. Ini Bu Bu, kok kembiyen dhewe kok ora pernah panen-panen ya? Wis 3 tahun wis akeh tahun kok dhewe ora pernah panen-panen iki priwe ya, Bu? Piye ya Pak ya? Apa salah bibit dhewe, apa salah ngrawat, apa pupuke? Bu, bapak iki wis sedih Bu, pengen nangis darah sak ember Bu. Kembiyen nandur jagung, tukule seketeki, nandur kacang malah tukule gajahan. Bingung bapak saiki. Pak, Bu. anu Pak Kades. Oh ya, siap Bu. Gimana Pak Riki kabarnya? Sehat Pak. Bu Nur gimana? Alhamdulillah, Gimana, Pak? Sehat. Ini apa keluh kesahnya? Ini Pak, akhir-akhir ini tuh tanaman kami tuh produktivitasnya tuh kurang loh Pak. Terus lahannya juga tuh agak-agak gersang gitu Pak tanahnya. Itu setelah dikasih pupuk kemarin apa nggak ada perubahan? Nggak ada loh Pak, malah tanaman kami tuh tidak tumbuh subur Pak, malah kerdil gitu Pak. Nah, kalau begitu nanti saya akan konsultasi kepada pihak BPP yang siapa tahu mereka punya solusinya. Baik Pak Kades, terima kasih Pak Kades atas solusinya. Kalau begitu saya mau pamit dulu. Baik Pak Mohon Kades, Pak. terima kasih Pak Kades. Ya, sama-sama. Ayo Bu. Yo Pak, makasih Pak. Ya. Saya perwakilan dari tim jurnalistik mengabarkan dari Desa Tebing Tinggi bahwa ada masalah tentang pengaplikasian pupuk kimia. Kami akan lanjutkan kepada Menko. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya dari tim jurnalistik Info BTP nih Pak mengabarkan bahwa katanya kemarin Bapak menganjurkan para petani menggunakan pupuk organik. Seperti yang kita tahu ya Pak, pemerintah kan memberikan subsidi nih Pak untuk pupuk kimia. Bagaimana ya Pak tanggapan Bapak sebagai kementerian? Baik, untuk masalah itu sebenarnya kami para pemerintah ingin menganjurkan para petani untuk mengalihkan atau menggunakan pupuk organik sebagai alternatif jika pupuk kimia ini telah terbatas gitu. Jadi sebenarnya pupuk di Indonesia ini sudah terbatas dibilang karena dilatar belakangi oleh ya seperti yang sekarang ini yang lagi panas-panasnya itu perang di Ukraina dan juga Rusia, mungkin begitu. Oh, terus gerakan apa ya Pak yang udah Bapak lakukan di dalam pertanian ini? Untuk gerakan atau langkah yang diambil sekarang yaitu kami mengajak kerjasama kepada PT salah satu PT di Indonesia untuk melakukan sosialisasi penggunaan pupuk organik untuk para petani, mungkin begitu. Oh, baik ya Pak, terima kasih atas wawancaranya dan Baik. waktunya. Kami berterima kasih. Ya, sama-sama. Halo Bu. Halo, dengan siapa di sini? Kami dari Desa Tebing Tinggi ingin konsultasi kepada Ibu. Oh iya. Bagaimana ya Pak? Apa ada kendala? Bahwa pupuk yang kemarin itu tidak efektif Bu. Gimana ya Bu solusinya? Oh begitu kendalanya. Oke baik. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan besok saja mungkin Pak. Saya akan mendatangi desa Bapak. Oke baik Bu, sampai ketemu besok. Oke baik. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Maaf ya Bu, menunggu lama. Enggak kok Pak. Santai aja. Kenalkan, saya Mas Joko. Oh saya Mbak Zahra. Baik Bu, langsung ke kebun aja kita. Oh baik. Silahkan. Langsung ke jalannya aja. Oke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kades. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Perkenalkan, Oh, Bu. nama saya Zahra, salah satu dari penyuluh PT Bumi Perkasa. Begini, kedatangan saya ke sini itu kemarin Bapak Joko menghubungi saya terkait masalah lahan yang ada di desa Bapak ini. Kalau boleh tahu, selain masalah pupuk ini apa lagi ya Pak masalahnya Pak?
Ini Bu, tanaman kami itu sulit untuk tumbuh loh Bu. Terus tanahnya juga itu agak gersang Bu. Nah seperti ini yang Ibu lihat keadaan tanaman kami Bu. Nah, kalau boleh tahu udah pakai pupuk apa aja ya Pak? Oh kalau pupuk kami pakai pupuk kimia Bu. Kemarin sempat pakai pupuk organik dari kotoran ayam, terus ganti lagi pakai kimia Bu. Kenapa balik lagi ke kimia Pak? Karena harga pupuk kotoran ayam itu sulit Bu untuk dicari Bu. Jadi kami cari yang lebih mudah yaitu pakai pupuk kimia. Nah, itu. Terus untuk kenapa nggak dilanjutkan untuk pakai pupuk kimia lagi Pak? Karena ini Bu, karena harganya subsidi kan sekarang tuh relatif mahal ya Bu. Jadi kami tuh kebingungan Bu sekarang Bu. Udah pupuk sekarang langka, harganya juga pun mahal Bu. Oh begitu. Izinkan saya di sini mengenalkan beberapa produk atau salah satu produk dari PT kami yaitu pupuk organik. Nah, pupuk organik ini memang fungsinya untuk mengembalikan unsur hara dari tanah tersebut. Bisa dilihat dari tanah Bapak ini bahwa sangat terlihat kurang unsur haranya ya Pak, gersang itu. Ya Bu. Nah, ini mungkin ada beberapa Pak, silahkan. Jadi gini Pak Riki, besok ada penyuluhan di balai desa. Jika Bapak tidak ada halangan, monggo datang besok pagi jam Oke Pak, 8.30. terima kasih Pak. Ya, izin pamit dulu. Monggo dilanjutkan pekerjaannya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu. Mari Bu. Ya, Oke Pak. Oke, mohon perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Berhubung kepala desa dan Ibu penyuluh sudah datang, ada baiknya kita langsung memulai acara penyuluhan terkait penggunaan pupuk organik. Kan duduk Pak Kades. Terima kasih Pak. Supaya kita langsung bisa memulai untuk presentasi dari BPP Tebing Tinggi. Jadi saya selaku moderator di sini, Rikban Siaan, sedikit mendengar keluh kesah para petani yang ada di desa Tebing Tinggi terkait penggunaan pupuk kimia yang menyebabkan lahan dari para petani menjadi gersang dan kurang suburnya, yang menyebabkan turunnya produktivitas dari tanaman para petani. Mungkin untuk pemaparannya terkait penggunaan pupuk organik akan dijelaskan oleh BPP atau perwakilan dari BPP yaitu Ibu Zahra. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rikban telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya berbicara di depan sini. Perkenalkan, nama saya Zahra dari BPP Tebing Tinggi. Nah, sebelumnya saya akan membaca sedikit pengetahuan atau tentang Nah, di sini sudah bisa dibaca bersama. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator undur diri dulu dan penjelasannya akan dilanjut oleh perwakilan dari BPP yaitu Ibu Zahra. Baik, terima kasih Mas Rikban. Nah, sudah dibaca Bapak Ibu sekalian mengenai brosurnya? Sudah. Nah, untuk itu selanjutnya kami sedikit menunjukkan hasil dari sampel pupuk organik kami. Nah, pupuk organik kami ini bahannya hanya 3, yaitu daun kering, lalu ada nasi, lalu ada air. Nah, ini nanti akan difermentasi dan akan menghasilkan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini lebih dibandingkan pupuk kimia, dia lebih bisa meningkatkan unsur hara. Meskipun pupuk kimia bagus, namun dalam jangka waktu yang panjang pupuk kimia bisa merusak unsur hara. Sedangkan pupuk organik ini bisa membantu untuk terus meregulasi atau mengubah zat hara itu menjadi terus untuk zat makanan si tumbuhan. Jadi terus berputar gitu. Tidak hanya pupuk kimia kan dia hanya untuk sebatas unsur hara, namun tidak berputar di tanah tersebut. Gitu. Baik Bu. Nah, untuk itu mungkin itu sedikit banyak penjelasan dari saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung? Mau tanya Bu, Silahkan Pak. di sini kan cara pembuatan pupuk kompos yang Ibu berikan itu. Jadi di pembuatannya ada menggunakan daun kering. Jadi saya bertanya, pada pembuatan pupuk kompos ini apakah bisa menggunakan daun yang masih hijau atau yang masih segar gitu Bu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan atas nama siapa Bapak?
Saya Afif. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Afi, sangat bagus dan sangat interesting banget ya. Nah, untuk itu tadi pertanyakan kenapa nggak pakai daun yang basah ya kan Bapak? Iya, betul Bu. Sebenarnya bisa, hanya saja nanti saat proses penguraian atau pembusukannya itu akan terlalu lama. Sehingga kenapa kita memakai daun kering? Karena daun kering ini nanti akan pembusukannya lebih cepat, gitu Pak. Jadi komposnya lebih cepat terbentuk begitu. Oke, berarti Bu lebih baik pakai daun kering aja Bu daripada Ya, daun. betul sekali Pak. Oke, Bagaimana, terima kasih, Pak? Bu. Sama-sama Bapak. Bu, mau nanya Bu, Boleh silakan. saya mau tanya cara pengapaian pupuknya itu gimana ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan atas nama siapa Mbak? Rida. Oke, terima kasih atas Mbak Rida. Pertanyaannya bagus banget. Mungkin udah tertarik banget ya dengan pupuk kami. Nah, untuk pengaplikasiannya mungkin kita bisa langsung ke lahan. Maka dari itu kita mungkin langsung ke lahan aja ya. Gimana Pak Moderator, guys? Mungkin kayaknya para petani udah kayak sedikit tertarik ya tentang penggunaan pupuk organik. Oleh sebab itu lebih baik kita langsung mempersingkat waktu dengan pengaplikasian pupuk organik langsung ke lahan. Gimana, setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Setuju. Kalau begitu saya izin pamit dulu soalnya masih ada kegiatan yang perlu saya lakukan. Oh iya, baik bapak. Makasih Pak. Makasih, Makasih ya Bapak. Ibu. Ayo ibu-ibu pamit. Jadi Pak. Ya, ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin dari Bapak Riki tadi sudah bersedia memberikan lahannya sebagai lahan percontohan. Langsung saja kita aplikasikan. Mari bapak-bapak. Ya, Pak. Nah, jadi begini caranya Bapak dan Ibu sekalian. Caranya itu cukup simple. Nah, ambil sedikit, dikira-kira aja deh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di pinggir-pinggir tanamannya, tidak langsung mengenai tanamannya ya Bapak Ibu sekalian, agar dapat terserap oleh akarnya langsung secara efektif Bapak dan Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin mencoba? Saya emang nggak mau Pak. Silakan bapak-bapak, Saya, ibu-ibu Bu, saya, yang Bu. mau nyoba. Langsung ini Bu, kayak gini Bu. Nggih, betul Pak. Nah, mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa itu pupuk organik dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Mungkin jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mencoba untuk lahannya, bisa menghubungi saya, nanti saya akan membantu terkait penyaluran pupuknya, begitu. Baik Bu, terima kasih Bu atas penyuluhannya. Baik, moderator, ada tambahan? Mungkin cukup ibu, langsung kita akhiri saja pertemuan ini. Dan saya kira juga para petani dan warga-warga sekitar juga tertarik penggunaan pupuk organik ini. Saya serahkan ke Bapak. Nah, jadi telah berakhir kegiatan penyuluhan hari ini. Jadi saya selaku moderator minta maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tingkah laku yang salah. Saya akhiri, selamat sore. Sore.